semangat sekali pagi ini. How are you today? Apa kabar kalian hari ini? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Kita bahas hari ini semua hadir? Tidak, Ibu. Ada alasan? Tidak lain. Oke. Satu, ada yang boleh. Oke, it's okay. Hai, kenapa? Glory, silakan untuk minum. Dengan sikap berdoa. Mau berdoa berbicara dengan siapa? Tuhan. Gera, berbicara dengan siapa? Ini yang benar. Ayo semua duduk yang benar sikap berdoa. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mulai dalam pelajaran ini, kita berdoa berdamai. Sekarang kami akan belajar. Berikan kami kepintaran, kecerdasan agar kami bisa menjawab soal dan pertanyaan yang diberikan oleh ibu guru. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Silakan kembali. Okay, student. Stand now, please. Sherry. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Terima kasih, selamat kembali. Sit down, please. Nah, di bawah kaki burung Garuda ada tulisan. Kira-kira tulisan apa itu? Bhinneka Tunggal Ika. Tulisan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya apa itu? Berbeda-beda tapi tetap satu. Berbeda-beda tapi tetap? Satu. Berbeda-beda apa? Agama, suku, ras, Dan budaya. budaya. Ya, kita satu ya Indonesia. Oke. Sekarang Ibu Guru mau cek kembali tujuan anak-anak datang ke sekolah. Ayo, siapa yang bisa mengatakan tujuan datang ke sekolah? Atta, apa tujuan datang ke sekolah? Mendapatkan ilmu. Jane, Untuk belajar. Sherin, Untuk mendapatkan ilmu. Indri, kenapa? Guru yang benar. Oke, Glory, tujuan datang ke sekolah apa? Untuk mendapatkan ilmu. Ya, tujuan anak-anak datang ke sekolah yaitu untuk mendapatkan ilmu, untuk belajar. Sama juga dengan pembelajaran kita di hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama. Ayo kita baca secara bersama-sama anak-anak. Tujuan pembelajaran yang pertama, ayo kita baca secara bersama-sama. Dengan kegiatan menyelamatkan pemasaran supaya masyarakat terjaga dan kita bisa merdekakan. Dengan kegiatan ikan direndahkan pada pagi siapa yang punya seseorang tidak lagi merdekakan pada waktu. Dengan kegiatan mengamalkan peribahasa kecil yang disebutkan di dapat lagi dapat memudahkan Ada berapa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada berapa? Ada. Nah, lagu Tanah Manis siapa yang punya? Anak-anak pernah menyanyikan lagu Tanah Manis siapa yang punya? Ya? Nah, dalam sebuah lagu biasanya kita kenal dengan yang namanya tempo. Ada yang tahu apa itu tempo? Coba.
Tempo adalah? Tempo adalah apa, Atta? Cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Ya, tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Kalau tempo cepat, biasanya terdapat pada lagu apa? Sorak-sorak bergembira, maju tak gentar, itu biasanya menggunakan tempo cepat. Kalau tempo sedang? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Kalau tempo lambat? Waktu hujan sore-sore, hikme guru, itu termasuk dalam tempo lambat. Nah, ada juga yang dinamakan dengan notasi. Notasi terbagi dua, yaitu notasi apa dan apa tuh? Notasi angka dan notasi? Coba siapa yang bisa tulis di depan notasi angka? Gerald. Nah, terima kasih Sherin. Dengar dulu. Kalau nada satu itu ditandai dengan nada apa? Kalau dua? Tiga? Empat. Lima. Notasi angka itu terbagi menjadi tiga. Notasi angka apa-apa? Kalau notasi sedang, itu ditandai dengan tanda apa? Tidak ada tanda. Really? Yakin? Kalau nada Gerald, pindah di sini, pindah depan. Gerald pindah di depan. Di sini di samping, ya, Mirsa. Cepat. Sudah? Dulu yang benar. Nah, kalau notasi angka nada tinggi, itu ditandai dengan tanda apa? Yakin? Kalau apa ya? Nada rendah? Titik di bawah. Bawah. Nah, anak-anak, nada biasanya kalau semakin ke kanan, nadanya semakin tinggi. Semakin apa? Tinggi. Kalau ke kiri, nadanya semakin rendah. Gerald. Gerald udah benar. Cepat. Oke. Kalau not balok, sekarang not balok. Not balok itu kalau not penuh berapa nilainya tuh? Not penuh. Berapa nilainya? 4? 4 ketup. Kalau not satu tiang itu dinamakan dengan not apa? Not apa? Not 1/2. Kalau not satu tiang ada isi, itu berapa apa namanya? Not 1 per? Kalau not satu tiang, satu bendera, berapa nilainya? Not penuh 2 bendera, berapa nilainya? 1 per? Not penuh 3 bendera, berapa nilainya tuh? Kalau not penuh, berapa nilainya tadi? 4? Kalau not 1/2, berapa nilainya? Not 1/8. Not 1/8. 1/2. Not 1/16. Kemudian not 1/32 berapa ketup? Nah, not 1/8 ketup.
sudah dikatakan, semakin ke kanan nadanya semakin tinggi, kan? Coba kita contohkan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ulang, 1, 2, 3. Nah, semakin ke kiri berarti nadanya semakin ke kanan nadanya semakin tinggi. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalian amati, Ibu akan nyanyikan lagu ini dengan menggunakan nada not. Sementara itu, selesai itu kalian akan bernyanyi bersama dengan Ibu. Perhatikan, ya. Sekarang Ibu nyanyikan dengan kata. Oke, perhatikan. Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Sekarang, ayo kita nyanyikan bersama, tapi dengan menggunakan not, tidak dengan kata, oke? Bisa? Oke. Oke. Sama-sama kita nyanyikan menggunakan not. Do, mi, re, 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 fa, mi, re, do, re, mi, sol, la, sol, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, do, re, si, do. Tahan. Do, mi, re, do, si, do, re, fa, mi, re, do, re, mi, sol, la, sol, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, do, re, si, do. Oke, itu dengan not angka. Dengan not angka, hey, smile, senyum. Oke, sekarang kita menyanyikan menggunakan kata. Oke. Semangat. Tepuk tangan juga boleh. Pokoknya nyanyi sambil tepuk tangan. Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Jangan dulu, satu kali lagi. Nona manis siapa yang punya? 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 Yang punya kita semua. Oke, Gerald. Kenapa? Selain lagu daerah, ada juga cerita rakyat yang berasal dari Maluku. Nenek Luhu, kalian pernah dengar cerita Nenek Luhu? Pernah? Coba siapa yang bisa ceritakan sedikit dari Nenek Luhu? Apa yang kalian tahu tentang Nenek Luhu?
Nah, sekarang Ibu akan menceritakan sedikit, setelah itu baru kita baca secara bersama-sama, oke? Oke? Oke, Bu. Nah, perhatikan, semuanya perhatikan cerita yang Ibu sampaikan. Supaya ketika kita baca bersama, anak-anak sudah memahami isi cerita ini. Nah, cerita yang berasal dari Maluku ini, lebih tepatnya berasal dari tempat yang kita tinggal sekarang. Dari Piru ini, dari Seram bagian barat. Nah, Nenek Luhu ini, kalau orang tatua dolo-dolo itu kenal, kalau hujan panas turun, orang tatua bilang itu Nenek Luhu ada keluar. Jadi kalau hujan panas, orang tatua biasa bilang sambil bermain di luar keseng. Iya, karena orang tatua bilang itu Nenek Luhu ada berjalan cari anak-anak kecil. Nah, jadi pada zaman dahulu itu, di negeri Luhu adalah tempat asalnya Nenek Luhu ini. Dia adalah seorang putri, dia sangat cantik sekali. Karena kecantikannya itu membuat dia menjadi rebutan oleh para tentara Belanda. Pada suatu ketika, karena di negeri Luhu itu banyak sekali rempah-rempah, orang Belanda ingin berdua. Orang Belanda ini menguasai rempah-rempah yang dimiliki oleh negeri Luhu. Pada suatu ketika terjadilah peperangan antara orang Belanda dengan orang Luhu. Nah, Nenek Luhu. Nah, sekarang ayo kita baca secara bersama-sama cerita ini. Negeri itu terletak di Pulau Seram, lebih tepatnya Seram bagian barat. Maluku, negeri Luhu adalah negeri yang kaya dengan hasil cengkeh, negeri yang jumlah badannya tidak terlalu banyak itu, diperintah oleh Raja Gimelaha Luhu Tuban, atau yang lebih dikenal dengan nama Raja Luhu. Sang raja mempunyai permaisuri bernama Puar Bulan dan seorang putri bernama Taina Luhu yang cantik jelita. Taina Luhu berarti anak perempuan Luhu atau negeri Luhu atau putri Luhu. Ia adalah anak sulung sang raja yang memiliki yang baik, yang penurut, berbudi pekerti, luhur, rajin beribadah, mandiri, serta sayang kepada seluruh keluarganya. Selain Taina Luhu, Raja Luhu mempunyai 2 putra, yaitu suatu ketika kabar tentang kekayaan negeri Luhu yang berkedudukan di Ambon. Mendengar kabar tersebut, Belanda berniat untuk menguasai pulau itu. Dengan persenjataan lengkap, Belanda mempunyai Raja Luhu dan pasukannya berusaha untuk mengadakan perlawanan sehingga peperangan pun terkalahkan. Perang itu dikenal dengan Perang Pongi. Dan ada juga yang menyebutnya Perang Mual-Mual. Dalam perang itu, penjajahan Belanda berhasil menguasai negeri Luhu. Raja Luhu beserta keluarga dan seluruh rakyatnya tewas. Satu-satunya orang yang selamat ketika itu adalah putri raja, Taina Luhu. Namun ia ditangkap dan dibawa oleh penjajah Belanda, istri
Gerald. Menjadi putri di negerinya. Tak terasa membasahi kedua pipinya. Wajah kedua anak adik-adiknya di hadapannya. Taina Luwu adikku, Sabadi dan Kasih. Beta sangat merindukan kalian. Beta hanya bisa berdoa semoga kalian hidup tenang di alam sana. Nah, setelah kita membaca bersama, duduk baik. Setelah kita membacakan cerita Taina Luwu secara bersama-sama, siapa saja tokoh yang terada dalam cerita ini? Ayo. Siapa lagi? Oke. Panglima Belanda, orang tua dari Taina Luwu, kedua adik Taina Luwu, kemudian apalah itu? Raja Soya. Nah, sekarang Ibu Guru minta salah satu dari kalian, ada yang bisa menceritakan kembali salah satu karakter dari tokoh ini, dari cerita ini? Coba sharing, Taina Luwu. Taina Luwu mempunyai karakter yang penurut dan berkepentingan daripada mandiri serta sayang kepada seluruh keluarganya. Dia juga memiliki perangai yang baik. Nah, Taina Luwu itu orangnya baik, sopan. Dia cantik atau tidak? Cantik. Karena kecantikannya membuat tentara Belanda itu ingin memiliki dia. Nah, kalau pada pembelajaran pertama kalian telah membaca tentang teks telaga warna, sudah kan? Untuk pembelajaran 1. Sudah. Nah, kira-kira kalau cerita ini termasuk cerita teks fiksi atau tidak? Merupakan cerita fiksi. Oke. Kita lanjut. Ada yang ingin bertanya sebelum lanjut? Tidak ada. Oke. Nah, kalau dalam cerita ini Taina Luwu menggunakan kudanya untuk menggunakan kudanya untuk melarikan diri dari penjajahan Belanda. Sama juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Biasanya kita melakukan aktivitas menggunakan apa? Motor, Sepeda, motor, sepeda, oto untuk beraktivitas. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak menggunakan gaya atau tidak? Menggunakan gaya untuk beraktivitas? Untuk beraktivitas atau tidak? Untuk beraktivitas keluar rumah. Maksudnya dalam beraktivitas kalian menggunakan gaya atau tidak? Menggunakan Gaya apa saja yang biasa kalian pakai gaya dalam beraktivitas? mendorong. Gaya apa lagi? Gaya otot, otot kaki, otot tangan. Nah, kalau contoh dari gaya tarik seperti apa? Tarik meja, tarik pintu. Siapa yang suka timba air di sumur? Nah, itu gaya apa? Gaya tarik atau? Ya, gaya tarik. Kalau gaya dorong seperti apa? Contohnya? Dorong meja, dorong apa lagi? Dorong bubui, dorong pintu. Dorong apa lagi? Ya, dorong meja, dorong gerobak. Nah,
Kalau gaya otot tangan biasanya digunakan untuk apa? Mengangkat beban. Kalau otot kaki? Berlari. Nah, berjalan. Mengendarai sepeda. Masa motor pakai otot kaki? Nah, jadi ada gaya otot, gaya tarik, gaya dorong, gaya mengayun. Kalau gaya mengayun seperti apa? Berau. Nah, oke. Ada yang ingin bertanya? Sebelum lanjut gaya. Apa itu gaya? Siapa yang bisa bilang? Gaya. Siapa yang bisa bilang? Gaya adalah apa? Siapa yang bisa bilang? Gaya. Bisa. Gaya. Siapa yang bisa bilang untuk kita semua apa itu gaya? Ayo. Gaya adalah interaksi. Gaya adalah interaksi yang mengakibatkan perubahan suatu benda. Seperti kayak apa? Kalau itu berjalan merupakan perubahan gaya sih? Tidak. Yang tadinya itu ya perubahan gaya maju mundur, pinggir kanan kiri itu perubahan gaya. Namanya gaya. Jadi gaya adalah interaksi yang mengakibatkan perubahan suatu benda. Next. Nah, sekarang kita akan ada dalam kerja kelompok. Tapi kerja kelompok kali ini sedikit berbeda. Kalian lihat apa yang di depan? Ada apa? Ada apa tuh? Wah. Untuk kerja kelompok kali ini kita akan ada dalam game. Akan ada dalam game. Jadi kalian baca di situ. Kalian lihat jawabannya. Jadi kalian kerja dulu. Kerja KPD yang sudah dibagikan. Setelah itu, setelah kalian menemukan jawaban, baru kita ada dalam game. Oke. cerita yang kalian baca? Berdiri. Mau ini sirah kita pernah naboblok ini. Allah, sini. Semuanya Seraka ini. tulis di sini. Bagaimana karakter dari buaya? Sabang dan seraka. Ini Glory. Lalu mana kalian di mana? Buaya, silakan. Apa judul lagu yang kalian amati?
pulang game, sudah ada juara 1, sudah ada juara 2, sudah ada juara 3. Sekarang Ibu akan menyerahkan hadiah kalian. Untuk juara 1 jatuh kepada kelompok Atta. Kelompok 2, kelompok Glory, juara 2. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Juara 1, ketua kelompok silakan maju ke depan. Juara 1, total hadiah kelompok kado dan uang tunai 20.000. Kelompok juara 2, ketua kelompok kado dan uang tunai sebesar 15.000. Tepuk tangan. Dan kelompok dan juara 3, Sherin silakan. Kado dan uang tunai sebesar 10.000 rupiah. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Selesai ini baru kalian unboxing. Nah, kita akan ada dalam evaluasi. Soalnya sudah dibagikan. Jangan patah semangat bahwa saya juara 1 lalu saya pintar, saya juara 3 lalu saya pintar. Tidak, kalian semua pintar, kalian semua the best. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai boleh kumpul di depan. Ya. Sekarang Ibu Guru mau bertanya tentang membuat kesimpulan. Apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Belajar tentang tempo. Tempo. Belajar tentang cerita nenek luhu. Cerita nenek luhu. Namanya siapa yang punya? Menyanyi lagu Pancasila. Pancasila ibu saya sama itu tenggang. Aku Garuda Pancasila. Tempo tadi apa? Tempo adalah lagu yang dinyanyikan. Tempo ada bagi 3. Tempo apa? Tempo cepat, tempo lambat, tempo sedang. Dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita melakukan gaya. Gaya apa saja yang biasa dipakai? Gaya nongkrong, gaya bermain, gaya mengayun, gaya mengotot. Oke. Nah, sekali Ibu tanyakan tentang perasaan kalian. Suka dengan pertanyaan hari ini? Suka ibu. Suka dengan hadiah kalian? Suka ibu. Nah, pelajaran kita berakhir sampai di saat ini. Yang sudah memimpin doa, yang sudah ditunjuk. Saya ibu. Ya, atas saja. Hai teman-teman dan ibu guru, sebelum kita pulang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau pulang keluar keluarga kami di jalan sampai kami tiba di rumah masing-masing yang selamat. Selamat juga ibu guru dan para guru dan ibu guru kepala sekolah. Tuhan, jaga mereka di jalan sampai mereka tiba di rumah mereka masing-masing yang selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Atta. Nah, Bu berharap pembelajaran tidak hanya sampai di sini. Pulang kalian harus pelajari supaya apa yang sudah didapat di hari ini tidak dilupakan. Oke? See you next time. Bye-bye. Oke. Siap. 3, 2, 1. Halo.